wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTSNU 1 Kramat tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah dan selamat dari virus yang selama ini menghantui kita. Dan mudah-mudahan bila ada teman, saudara kita yang sedang sakit, segera disembuhkan dan disehatkan oleh Allah. Oke, untuk materi pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang KBM atau kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Ainul Fahmiyah SPDI. Insya Allah tahun pelajaran ini saya mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7, 8, dan 9 ya. Jadi mari anak-anak bersiap ya untuk menerima materi hari ini. Boleh dengan rebahan atau bawa cemilan, yang penting menyimak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. KBM, kegiatan belajar mengajar. Anakku, untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini MTSNU 01 Kramat masih menggunakan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran luring atau tatap muka dan daring atau online. Model pembelajaran luring atau disingkatan di luar jaringan itu biasa yang dipakai dalam kondisi di luar pandemi, ya, pembelajaran normal ya, dengan sepenuhnya tatap muka. Bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan model pembelajaran yang kedua daring dalam jaringan atau online. Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pembelajaran ini banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Dan MTS masih memadukan dua model ini antara luring dan daring. Untuk pembelajaran daring ya, ini kita biasa atau bisa memakai beberapa platform media online untuk pembelajaran, bisa lewat WhatsApp atau Zoom atau Google Meet, YouTube dan lain-lain. Mungkin saat ini kalian memakai WhatsApp, ada yang mungkin membuka di YouTube, ya itu bisa digunakan untuk belajar. Ada Zoom, Google Meet juga nanti insya Allah kalian akan tahu ya sendiri, atau mungkin ada yang sudah tahu. Nah, untuk kurikulum di MTS ini sesuai dengan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Mata pelajaran di MTS itu ada berapa ya? Ada kurang lebih 17 atau 16 mapel ya. 17 mata pelajaran yang ini adalah nilai plus atau nilai lebih yang dimiliki MTS. Jadi MTS itu SMP plus ya. Pelajarannya yang diajarkan di SMP, di MTS kita juga belajar sama, plusnya banyak. Kalau di SMP PAI atau pelajaran agama Islam satu saja jadi satu, di MTS dipisah-pisah sehingga bisa lebih mendetail dan mendalam. Ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak dan SKI. Nah, di MTS nih yang nggak ada di SMP ini ada pelajaran bahasa Arab ya. Kemudian karena kita berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, maka kita juga ada pelajaran ke-NU-an. Juga ada mulok lain, baca tulis Al-Qur'an ya. Ini pelajaran yang lumayan banyak ini, jangan malah bikin beban ya buat kalian, malah harusnya seneng. Wah, saya dapat banyak nih, kan biasanya kalau dapat banyak seneng kan. Nah, ini jadi kita harus positive thinking. Wah, susah, saya nggak bisa baca bahasa Arab, saya nggak bisa nulis Arab. Jangan putus asa. Yang penting cintai dulu. Belakangan lama-lama nanti ya, mudah-mudahan insya Allah bisa. Kuncinya kalian ikhlas ya menerima pelajaran. Jangan grundel, apalagi putus asa. Insya Allah ya.
Bapak Ibu gurunya baik-baik kok, nggak ada yang galak atau killer ya. Nih dari 17 mapel ini tentu ada mapel favorit kalian ya. Yang mana ya kira-kira yang kamu paling suka, itu bisa dikembangkan. Dan yang ada mapel yang kalian nggak suka, jangan dijauhi ya. Kalau nggak suka harusnya didekatin biar lama-lama suka, begitu ya. Nah berikutnya Bu Guru kasih contoh, ini jadwal pembelajaran atau jadwal pelajaran. Bingung nggak ya kalian lihat huruf-huruf A, B, C, D kayak gini? Mungkin belum terbiasa. Oke, kita akan sama-sama belajar membaca jadwal dengan huruf-huruf dan kode-kode A, B, C, D. Ini gimana bacanya ini? Hari Senin pelajarannya kok T, U, O, J, K, ini gimana? Nah, nih ya, di sini ada A, B, C, D, ada nama guru, kode, dan ada nama mapelnya. Jadi misalnya hari Senin nih, nah, misalnya hari Senin, kelas 7C, pelajaran pertama, ada E2. Nah, jadi satu hari itu ada 8 jam pelajaran ya. Ada 8 jam pelajaran yang masing-masing jamnya kalau normalnya itu 40 sampai 45 menit. Nah, tapi kalau dalam kondisi pandemi ini durasinya berkurang. Jadi misalnya kelas 7C ada pelajaran pertama E2. Nah, ini kita lihat kodenya E2. E2 itu apa? E2 itu ini, pelajaran PKN. Siapa yang ngajar? Namanya Ibu Ida Teki gitu. Bisa ya? Nah, kemudian coba kita lihat lagi kelas 7C lagi jam kelima. Jam kelima 1, 2, 3, 4, 5 ada V. V pelajaran apa ini? Lihat kodenya. V mana ini? Oh, IPA. Siapa yang ngajar? Misalnya namanya Ibu Yuliasi Istiqomah misalnya ya. Ini gitu. Bisa ya, gampang ya? Iya, insya Allah anak-anak MTS pinter-pinter semuanya, amin. Nah ini shiftnya, karena kita dibatasi tidak boleh lama-lama berkerumun, maka pembelajaran di MTS itu dibagi dalam 2 shift. Ada shift pagi atau shift siang. Hanya 3 jam ya, kurang lebih. Atau kalau hari Jumat malah lebih cepat lagi pulangnya ya. Nah, ada kalanya pergantian shift juga berdasarkan hari. Misalnya untuk siswa dengan nomor absen ganjil masuknya pada hari Senin, Rebo, Jumat. 3 hari lainnya belajar sendiri di rumah. Selanjutnya absen genap berangkatnya Selasa, Rabu, Kamis ya. Berarti hari yang lainnya belajar sendiri atau belajar mandiri di rumah. Paham ya anak-anak ya? Kita nanti pakai shift yang model apa pagi, siang, atau shift berdasarkan hari, nanti tunggu info berikutnya. Nah, kemudian tentang penilaian. Apa sih yang dinilai selama kita belajar di MTS? Menurut KMA 184 tadi ya, bahwa penilaiannya itu namanya penilaian otentik atau authentic assessment. Ini meliputi penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan penilaian tertulis. Yang dinilai apa saja? Ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, keterampilan. Nah, ini nanti penilaiannya bagaimana? Bisa ini contohnya ada penilaian kinerja. Nah, misalnya kalian praktek membuat sabun mandi misalnya, itu dinilai nanti kinerjanya, ini rajin ini males-malesan anaknya ini, wah ini anaknya pintar bekerja sama, itu nanti dinilai sama Bapak Ibu guru. Kemudian contoh penilaian proyek, itu nanti kalian dikasih proyek sama Bu Guru, misalnya untuk mengamati perilaku remaja di masa libur Lebaran kemarin, misalnya disuruh diamati, nanti dilaporkan 1 bulan atau 1 semester. Nah itu proyek bisa contoh. Kalau penilaian portofolio itu gabungan dari semua penilaian kalian ya. Di kinerjanya bagaimana, proyeknya bagaimana, dinilai harian tertulisnya bagaimana, di tugas-tugasnya bagaimana, itu jadi satu nilai namanya penilaian portofolio. Kalau penilaian tertulis kalian sudah akrab ya, ini bisa lewat ulangan ataupun mungkin lewat tugas-tugas ya yang tertulis. Itu tentang penilaian. Nah, berikutnya
ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Apa itu KKM? KKM yaitu standar atau batas minimal nilai yang harus dimiliki atau dikuasai oleh siswa untuk setiap mata pelajaran. Kalian bisa cek ya, KKM-nya kok tinggi banget, 80, 75. Iya, karena kami percaya kalian anak-anak MTS, anak-anak muda di Kecamatan Keramat dan sekitarnya, Tarub, Talang mungkin ya, itu adalah anak-anak yang pinter ya. Maka kami yakin insya Allah dengan KKM 70 kalian bisa mencapainya ya, 75, 80 kalian bisa lah lewat itu ya, gampang, mudah-mudahan, amin. Apa sih yang menjadi dasar ketika Bapak Ibu guru menentukan KKM di setiap mapel, setiap pelajaran? Itu ada 3 hal. Yang pertama intake, yang kedua sarana prasarana pendukung, yang ketiga adalah tingkat kesulitan mata pelajaran. Nah, yang pertama intake. Bapak Ibu guru percaya kalian pinter, kalian punya modal kemampuan dalam pelajaran masing-masing ini cukup baik, maka Bapak Ibu guru memasang angka yang pantas untuk diletakkan di intake kalian. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana pendukung. Alhamdulillah kalau di MTS ya sarana prasarananya insya Allah cukup mendukung meskipun belum sempurna ya. Begitu juga mungkin di rumah atau di lingkungan juga banyak hal-hal yang bisa mendukung atau menunjang pembelajaran kalian. Kemudian yang ketiga tingkat kesulitan pelajaran. Nah, rata-rata kami menganggap pelajaran-pelajaran yang mayoritas itu ya masih mudah lah, kecuali beberapa pelajaran yang mungkin agak sedikit rumit. Nah, maka kami turunkan nilainya. Ini ada beberapa mapel yang KKM-nya 75, mayoritas KKM-nya 80. Mudah-mudahan kalian bisa mengejar, bisa mendapatkan prestasi minimal sesuai KKM. Syukur alhamdulillah bisa lebih dari KKM ya. Insya Allah. Berikutnya untuk kegiatan pembiasaan di MTS NU 01 Keramat itu ada beberapa hal yang mestinya kalau di kondisi normal ini semua bisa berjalan dengan maksimal, tetapi karena ini masih pandemi maka ada beberapa poin yang tidak bisa kita laksanakan ya. Seperti misalnya berjabat tangan. Kita hanya bisa salam tapi nggak boleh dulu jabat tangan ya. Meskipun nggak jabat tangan tapi kita tetap dekat hati kita ya. Kemudian memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa itu harus itu ya. Karena doa adalah senjata umat Islam. Doa saiful mukmin. Kemudian ada pembiasaan membaca Al-Quran atau tadarus dan Asmaul Husna sebelum pelajaran mulai. Ada juga pembiasaan sholat duha. Nah, ini biasa bergantian. Kalau yang giliran dapat sholat duha maka membaca Al-Qurannya tidak. Yang giliran baca Quran maka duhanya tidak. Mudah-mudahan dengan dibiasakan di sekolah, di rumah juga kalian bisa terus terbiasa. Dan setiap hari Jumat itu ada pembiasaan tahlil, pembacaan tahlil yaitu doa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Juga pembiasaan infak atau sedekah setiap hari Jumat ya. Ini untuk membiasakan kita semua memiliki karakter-karakter yang mulia. Selain itu kita budayakan di MTS adalah budaya senyum, salam, sapa, sopan santun ya. Anak milenial meskipun ahli IT ya, jago main game, tapi harus tetap punya sopan santun. Jangan lupa itu ya, kita sebagai umat muslim juga orang Indonesia kan dulu terkenal budaya sopan santunnya. Nah, ini ekstrakurikuler apa saja sih yang ada di MTS? Ini ada beberapa yang bisa kalian pilih. Mestinya kalau di kondisi normal ini bisa semuanya berjalan dengan maksimal, tetapi ini terhalang oleh pandemi. Jadi
ekstrakurikuler sementara belum. Kemarin tahu 1 tahun kemarin banyak yang vakum. Mudah-mudahan tahun ini situasi kondisi bisa segera kembali normal, kita semua sehat. Yang belum vaksin jangan takut vaksin ya, nanti kalau ada dapat giliran untuk vaksin misalnya ya, jangan takut, maka biar kalian minimal itu kalau misalnya ketempelan virus itu tidak parah gejalanya, sehingga nanti kalau ada giliran untuk undangan untuk vaksin jangan takut ya, biar kita segera kembali ke situasi normal seperti sebelum adanya wabah virus corona ini. Nah, kemudian ini sudah selesai ya pelajaran materi dari Bu Guru hari ini. Selanjutnya Bu Guru kasih tugas. Tugasnya nanti bisa kalian klik link yang nanti Bu Guru share di grup WA Matsama. Bisa kerjakan langsung di situ di HP kalian, atau yang kalau nggak bisa buka linknya nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini Bu Guru kasih tulisan tugasnya ya. Gimana kalau yang nggak pakai link? Kalau yang pakai link bisa langsung ditulis di HP jawabannya, bisa diketik di HP ya. Kalau nggak bisa juga bisa barangkali ya, ini nggak bisa langsung buka ini pakai browser, coba pakai Google Chrome. Caranya gimana? Linknya ini di copy atau disalin, kemudian dibuka Google Chrome-nya lalu di paste atau ditempel tuh ya. Nah, kalau yang nggak bisa buka link, ya ini dibuka pertanyaannya di sini. Kalian nggak usah tulis soalnya, langsung ditulis jawabannya saja, difoto ya, ditulis di buku kamu, difoto, kemudian kirim ke nomor WA saya. Jangan di grup ya, ke WA Bu Guru. Ini nomornya 081325199122. Oke, jangan putus semangat, jangan putus asa, jangan mengeluh ya. Insya Allah kalian semua bisa mengerjakan tugas ini dengan baik ya. Jawab sebisa kalian, sejujur-jujurnya ya, apa adanya, jangan takut salah ya. Jawab aja, kamu bebas menulis jawaban kamu di lembar jawaban atau di link yang Bu Guru sediakan tadi. Oke, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kalian bisa nyanyi sama-sama ya. Nyanyi apa? Nah, ini ada Mares Madrasah. Nah, sebelum itu, ini kalian perlu tahu, kita punya moto juga, maju dalam prestasi, teladan generasi Islami. Nah, mudah-mudahan kalian semua prestasinya bagus, perilakunya juga bagus, sehingga bisa menjadi teladan generasi Muslim Indonesia. Amin, Allahumma amin. Tetap semangat ya. Pandemi jangan menjadi penghalang untuk kita belajar dimanapun kita berada. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Mares Madrasah. Tugas yang Bu Guru berikan, mudah-mudahan materi yang Bu Guru sampaikan tadi juga kalian paham, dan kalau ada yang belum paham jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup WhatsApp Matsama ya. Tugasnya Bu Guru tunggu sampai terakhir besok ya, besok jam 10
Jadi kalian punya waktu banyak, silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan jujur, apa adanya, jangan takut salah. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.